Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, ini ada tab Samsung ya, Galaxy Tab A7 Lite. Jadi sini saya mau coba main game menggunakan tab untuk pertama kalinya ya. Saya pegang tab dengan layar dan menggunakan game yang biasanya pakai layar kecil ya. Apalagi saya biasanya pakai iPhone 8 di mana layarnya itu masih 16:9. Nah, kali ini menggunakan tab A7 Lite ini dari Samsung. Layarnya ukurannya sekitar 8 inci, 8,5 kalau nggak salah. Nah, untuk settingan yang kita dapat defaultnya seperti ini ya. Di sedang, nah kayak gini defaultnya. Jadi memang nggak untuk ultranya nggak kebuka di sini. Ya karena mungkin chipsetnya nggak mampu ya. Tapi kita coba aja apakah tetap masih nyaman main di perangkat seperti ini. Dan kita langsung aja masuk ke klasik. Ini akun yang belum jarang banget saya pakai. Kemungkinan musuhnya masih sama komputer ya. Dan nggak tahu ya, nyamannya di layarnya yang luas atau gimana gitu, saya nggak tahu. Nah, di sini dari performa, yang pertama saya dari performa ya, nggak nyaman rasanya karena dari beberapa kali saya tadi scroll menu di pengaturannya, terus saya cari-cari mode lainnya, ini agak nge-lag ya menurut saya. Dan di belakang sini mulai terasa hangat. Padahal ini belum main loh, dan saya baru buka gamenya. Ya kita lihat aja lah, masih playable apa enggak. Ini tab ya, di kota Semarang tuh harganya sekitar 2,3 sekian. Kalau sama ongkirnya tuh sekitar 24,50. Dan dari beberapa toko saya udah beli 3 kali tab A7 Lite ini, tapi bukan buat saya, dan ini juga bukan punya saya juga, ini punya kantor. 3 kali itu ternyata di beberapa toko yang pernah saya beli itu selalu kehabisan stok. Jadi ini tab yang menurut saya entry level tapi laris banget. Kenapa bisa laris menurut saya? Karena dari build quality-nya ini cukup kokoh, belakangnya pakai metal. Dan untuk layarnya ya, ini memang TFT. TFT kita tahu mungkin reputasinya kurang begitu bagus. Tetapi kalau kalian ingat ini mereknya dari Samsung, kayak kalian harus berpikir 2 kali bahwa layar TFT-nya itu beda ya dengan layar-layar kayak Advan, terus tab-tab entry level lainnya. Ini sudah cukup enak dan dilihat dari berbagai sisi ini udah oke banget untuk kelas layar yang ditawarkan. Nah, ini agak kesusahan ya saya mainnya. Gede banget rasanya. Ini kayak lawannya komputer. Nggak begitu agresif soalnya. Nggak enak banget nih. Kayak menjangkaunya jadi kurang nyaman. Mungkin cara mainnya nggak kayak gini harusnya ya. Nggak nyampe. Karena ini menggunakan grafik terendahnya dan mode HD-nya nggak saya aktifkan, jadi tampilannya ya standar-standar aja kayak gini. Tapi untuk sekadar hiburan aja ini udah cukup ya. Kalau kalian mau push rank terus niat main pakai ini sih menurut saya sebaiknya tidak. Tapi selain itu ya, tablet ini tuh sangat cocok untuk digunakan kayak Zoom meeting, terus presentasi, webinar, sekolah online kayak gitu ya. Ini cocok banget. Nggak terlalu gede, tetapi kita bisa melihat informasi jauh lebih baik daripada menggunakan HP biasanya. Dan untuk ketahanan baterainya ya, di beberapa tab teman-teman saya di kantor yang sudah pakai ini beberapa waktu ya, kurang lebih 1 bulanan, mereka menilai bahwa ketahanan baterainya sangat baik sekali. Jadi mereka tuh kadang sampai lupa terakhir ngecas kapan gitu. Untuk yang unit kondisi baru, ini saya belinya kondisi baru ya, itu bisa bertahan 3-4 hari. Misalnya kalian hanya gunakan untuk sebatas ya Instagraman dikit, nonton-nonton YouTube kayak gitu. Jadi awet banget, nggak ngegame seperti ini ya catatannya ya. Ya ini
standar banget lah performanya kalau buat ngegame. Bahkan menurut saya sih masih lebih enak pakai Xperia yang XZ1, XZ2 gitu ya. Ya, untuk tampilannya sih oke, nggak ada masalah. Ya, sejauh ini lancar-lancar aja ya, belum ada kerasa nge-lag. Mungkin kerasa nge-lag nanti kalau jaringannya nggak stabil atau misal ketemu musuh beneran. Ini sih kerasa banget main sama komputer ya, karena ranknya masih elite ini. Saya nggak login ke akun yang utama karena harus download resource-nya gede banget, kelamaan nanti. Yang jelas kita bisa tahu pengukurannya dengan lawan komputer aja, kadang performanya nggak begitu baik. Kemungkinan kalau lawannya beneran ya akan terasa nih, mulai dari lag jaringannya, lag performanya kayak gitu ya. Pastinya akan terasa banget. Nah, saya juga ada teman kantor juga beli tab, tapi yang Nokia T20. Nah, itu tuh tab enak banget. Cuman sayangnya Nokia T20 yang ada di Indonesia itu Indonesia version, nggak ada SIM cardnya, jadi WiFi only. Selalu ada plus minus ya. Ya, nyaman-nyaman aja sih sebenarnya. Tinggal kalau kompetitif nggak sih, sebaiknya jangan. Buat senang-senang aja lah sama temen-temen gitu ya, melepas penat. Mungkin kalau game-game casual lainnya yang lebih ringan masih oke. Kalau udah game berat kayak PUBG mungkin udah nggak bakal bisa dapat chicken dinner. Jaringannya mulai kerasa. Ini saya coba usahakan untuk sampai selesai ya, karena kita mau tahu performanya ada penurunan yang signifikan atau enggak. Buat ngarahin skillnya sih nggak ada kendala ya, layarnya juga cukup responsif. Cuman ini ya, kalau buat ngetik tuh misalnya kalian baru nyalain awal-awal itu kerasa banget delaynya, apalagi kalian mau ngetik di aplikasi yang berat misalnya. Kalau touch samplingnya kayaknya ini di bawah 10 sih, karena beberapa tuh memang ya kerasa aja, mulai dari layarnya yang jenis layarnya dan juga dari prosesornya ya yang nggak begitu ngebut. Ini kalau kalian user assassin kayaknya
nggak tahu ya tambah mudah atau tambah susah sih, nggak tahu. Coba kalian yang udah pro pakai tablet iPad misalnya atau tablet-tablet yang premium yang flagship, enak nggak sih main di situ? Kayak Galaxy Tab S6, S7 itu kan udah beda ya kelasnya. Nih Gusennya nggak lawan. Ini baterai 100% ya. Nanti kita cek 10 menitan ini kira-kira habis berapa. Kalau buat ngegame. Harusnya sih nggak lebih dari 5% ya. Cukup lah. Kalau 2-3% itu harusnya cukup. Iya. Ya, nge-lag. Beda banget kalau kalian pakai iPhone, misalnya iPhone 8 tuh beda banget sih performanya. Ya jelas ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita langsung cek baterainya tinggal berapa. 93%. Berarti habis sampai 7%. Wah, lumayan boros ya kalau buat ngegame. Jadi kalau kalian beli tablet ini tuh awal-awal langsung dapat update sekitar 600 MB. Ini sudah berada di Android 11. Nggak tahu ini bakal dapat Android 12 atau enggak. Versi One UI-nya 3.1 One UI Core. Pembaruan sistem Google Play-nya 1 Desember 2021. Oke, mungkin itu aja. Nanti akan saya sampaikan juga. Mungkin di video sebelum ini atau setelah ini akan ada sedikit ulasan lebih lengkapnya mengenai tablet Galaxy A7 Lite. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.